teman-teman semua, kalau kita ngelihat rapid fisheries atau RAPFISH kemudian digunakan pada berbagai sektor. Memang awalnya disebutnya dengan RAPFISH, rapid fisheries oleh Pitcher dan kawan-kawan, tapi kemudian dalam implementasinya, karena kalau kita lihat nanti di dalam artikel mereka tahun 2001, mereka bisa melihat dimensi ke perikanan dalam berbagai dimensi keberlanjutan, gitu. Dan penting buat kita mengetahui provinsi kita gimana kondisi keberlanjutannya terhadap dimensi-dimensi tersebut, ya. Karena tadi setiap wilayah dipengaruhi oleh dimensi keberlanjutan, dan dimensi keberlanjutan itu multidimensi, bukan hanya satu dimensi. Kecenderungan kita hanya bicara terhadap satu dimensi. Kita nggak melihat dimensi-dimensi lain yang berkontestasi, begitu, ya. Karena tadi pencapaian terhadap sebuah tujuan keberlanjutan, kalau kita ngelihat tujuan-tujuan SDGs itu juga saling tabrakan, ya, satu sama lain. Ya, untuk itu kita perlu ngelihat dengan multidimensi dan aspek, ya, terhadap dimensi-dimensi tersebut. Rapid itu kemudian menjadi RAP. Biasanya di depannya ada RAP apa gitu, ya. Rapid Fisheries, Rapid Forestry, Rapid Sustainability, Rapid Trust Fund misalnya dan sebagainya. Metodologi itu kemudian sudah banyak digunakan dan juga banyak yang salah menggunakannya. Sama kayak tadi, Micmac, Mactor, Multipole, itu kan hanya black box. Tergantung kita nih, bisa salah gitu, bisa difalsifikasi prosesnya, bisa benar gitu. Jadi kalau sekarang kita para peneliti kalau melihat sebuah riset penelitian, akan kelihatan tuh kredibilitas dari hasilnya itu. Kalau yang membutuhkan acknowledgement dari internasional disebutnya dengan Q1, Q2, Q3, Q4 karena mereka ada review. Tapi saya lihat juga studi-studi yang Q1 publish pun mereka kan nggak nge-review gimana si pelakunya di lapangan. Jadi kita perlu sekali memegang norma kejujuran gitu sebagai peneliti. Honesty itu penting sekali gitu. Buat penelitian gitu sehingga kita tahu kondisinya seperti apa. Terus kita juga ini hati-hati dalam mensimplifikasi dan over scientific judgment gitu. Jadi terlalu pelik gitu atau terlalu mudah. Terus kemudian salah menginterpretasikan atau salah kemudian membangun hubungan logis dan kontekstual dan salah protokol dan kemudian salah komunikasi dengan para expert. Jadi banyak juga bagaimana kita menggunakan alat analisis ini begitu. Teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat kapan rapid atau multidimensional scaling ini digunakan, analisis yang bersifat multidimensi, pas dipakai ini. Dia banyak dimensi, sosial, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, politik, informasi, teknologi misalnya. Cocok berarti ini buat pakai alat analisis ini. Menggunakan kondisi saat ini, state, kondisinya saat ini, tentang sustainability dari output analisis Anda. Ketika kita pengen mengetahui posisi ketika kita sedang menganalisis dari satu terhadap yang lain, ya, dalam konteks keberlanjutan. Nanti kita bisa ngelihat ekonomi terhadap sosial, dimensi kelembagaan dengan tata kelolanya seperti apa. Gitu. Ketika kita pengen melihat atribut apa yang berpengaruh, disebutnya dengan leverage point. Apa sih gitu yang kayaknya satu hal ketika dilakukan itu akan mengasih pengaruh, disebutnya dengan leverage. Ya. Terus kemudian ketika assessment berbasiskan dari data yang bagus. Makanya kemudian kemarin ada lampirannya yang diminta kepada teman-teman, ininya harus ada gitu. Bagaimana kita menentukan misalnya tata kelola governance dengan atributnya adalah pelibatan para pihak yang dilakukan oleh Provinsi Riau misalnya. Kalau kita nggak punya evidence sejumlah SOP atau sejumlah SK gubernur terkait pembentukan Pokja misalnya. Evidence-nya apa? Masa kita cuma bilang, ya banyak, tapi apa gitu. Makanya penting sekali kita punya evidence yang bagus. Besok Bang Faisal akan kasih folder yang udah disiapkan buat 5 provinsi dan folder secara keseluruhan dan dashboard 5 provinsi yang bisa dilihat oleh Manka. Jadi nanti Manka bisa ngelihat progres apa segala macam sehingga bisa ngecek ya. Mbak Fitri bisa ngecek gimana kabarnya gitu. Adam baik-baik aja gitu kan. Nanti bisa ngecek ke sana. Terus kemudian ketika kita memiliki data kita kadangkala tidak memiliki data panjang disebut dengan time series ya.
namun kita punya dokumentasi sumber data yang tersedia. Jadi menggunakan data yang ada kira-kira kemudian kita membaca di 5 provinsi seperti apa. Teman-teman semua, kalau kita ngelihat, kita juga perlu dokumentasi data-data tadi ke dalam hard drive supaya kemudian kita bisa selalu gunakan sebagai referensi. Ya. Yang berikut, prekondisinya teman-teman itu ada disebut dengan pressure, impact, state, sama response. Apa tekanan-tekanannya terhadap sebuah sistem dan bagaimana kemudian tekanan diduga mempengaruhi keberlanjutan. Ya, bisa ngelihat itu. Impact dari tekanan, overeksploitasi, produksi, terus kemudian terhadap ekonomi bagaimana, sosial gimana, lingkungan seperti apa. Contohnya misalnya, untuk ekonomi biasanya jadikan sebagai driver atau yang diukur adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ya, itu selalu digunakan. PDRB-nya provinsi regional, itu bisa dilihat. Terus dalam konteks sosial, ketimpangan, Gini rasio, dan itu semuanya bisa dibuktikan, ada datanya, di dimensi sosialnya dia berada pada posisi apa gitu. Terus kemudian kondisi, terjadi perubahan pada kondisi sebelum dan sesudah, sehingga kemudian kita bisa ngelihat sebelum keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja sama sesudah, itu juga kita bisa ngelihat apa perubahannya dari sebelum sama sesudah, bisa kita lihat seperti itu. Terus kemudian atau ada sebuah respon kebijakan baru, ya. Nanti kita bisa ngelihat dari analisis leverage sama analisis sensitivitas. Ini kaidah-kaidahnya dalam rapid appraisal. Kita harus menentukan atribut yang sesuai dengan dimensi. Di sini yang cukup berat gitu. Ini atribut apa buat dimensi ini? Karena atribut yang kita pakai harus ada datanya. Nanti yang menarik mungkin karena teman-teman LSM kuat dengan indikator anti korupsi misalnya, ya, menjadi menarik juga untuk melihat, ya, apakah itu bisa kita masukkan sebagai salah satu indikator misalnya terkait dengan indeks korupsi tersebut. Terus kemudian sebaiknya setiap dimensi itu punya atribut lebih dari 6 untuk menghasilkan ordinasi yang baik. Gak bisa satu atribut cuma satu gitu. Dimensi ekonomi hanya laju pertumbuhan ekonomi itu nggak bisa. Dia harus beberapa gitu. Sehingga kita bisa ngelihat dalam dimensi tersebut cukup banyak gitu yang dikalkulasikannya untuk bisa mendapatkan keseimbangan ordinasi yang baik. Terus jumlah analisisnya kalau bisa ini 2-3 kali jumlah atribut ya, unit analisisnya. Sehingga itu bisa menghindari outlier. Jadi dimensinya harus dua kali lebih banyak dari atribut. Jangan sampai dimensinya terlalu sedikit, atributnya terlalu sedikit juga. Dalam satu dimensi bisa banyak atribut. Dalam satu dimensi tidak boleh hanya satu atribut. Tapi kalau atributnya banyak dan cuma satu dimensi, nggak bisa juga dibuat rapid appraisal. Dia harus beberapa dimensi dengan banyak atribut. Dan atribut yang dipilih itu ada perkembangan 2001 itu penilaiannya 1 sampai 4, terus kemudian 2013 Pitcher mengkoreksi menambah menjadi 1 sampai 10 proses scoring. Kemudian kita menggunakan skor ekstrim good sama bad. Nanti kita bisa ngelihat dia di good atau bad. Good sama badnya itu ada ada nilai atas, ada nilai bawah, ya. Ada upper score-nya, ada lower score-nya. Terus nanti kita juga punya the goodness of fit, ya. Nanti kita akan melihat stress indikatornya, gitu. Nanti ada proses teknik scoring. Di sini bisa prosesnya adalah peer review scoring. Penentuan skor didasarkan review ilmiah, cek dengan konsistensinya. Di sini teman-teman peneliti menggunakan gray literature ini kepada dokumentasi-dokumentasi yang ada atau yang sudah publish, dan kita cross check dengan dokumen-dokumen tersebut, atau kita juga berkorespondensi dengan para pakar. Menurut ahli ekonomi, kondisi kita seperti apa bisa dengan menggunakan stakeholder pengisiannya. Tapi yang berat dalam proses yang terakhir ini adalah evidence-nya apa gitu. Jangan kita bilang bagus tapi sebetulnya nggak ada evidence-nya gitu. Nah, jadi ini juga pilihan teman-teman. Kami mendorong multidimensional scaling untuk crabfish. Yang pertama kali kita lakukan untuk kajian ini adalah berdasarkan literatur terlebih dahulu. Maka perlu kita kumpulin tadi
literatur untuk bisa mensuplai terhadap scoring. Jadi nanti kita akan bantu untuk scoringnya. Contohnya ini teman-teman sekalian, dimensinya ekonomi, kontribusi terhadap PDB, scoringnya 012, ini yang lama scoringnya, nanti yang baru udah 1-10, terus ada good sama bad, nanti kita bikin skalanya. Contohnya, yang nanti disebut bagus adalah ketika dia misalnya 2, terus nanti yang disebutnya kontribusinya bagus, nanti ketika PDRB-nya pada skala tertentu misalnya. Ya. Ini contoh yang berikutnya. Nah ini juga beberapa analisis lanjutannya ya, bahwa tidak semua atribut itu juga kemudian linear gitu. Ada atribut yang di sini bisa mempengaruhi atribut yang lain. Ya. Nah di sini misalnya disebutnya dengan the killer atribut atau atribut pembunuh. Jika satu atribut dia kemudian bisa mempengaruhi ke atribut yang lain, jadi bisa override skor lain dalam atribut. Ya. Ini contohnya adalah dalam dimensi ekonomi ketika unit yang dianalisis disubsidi oleh hal yang lain. Ya, contohnya, apakah dia sudah ada, terus kemudian kita ngelihat dia nilainya 0-4. Sekarang 0-10 penilaiannya. Di lampiran itu sudah kita buat itu atributnya apa aja, sama skornya udah kita buat juga gitu. Dan semuanya dibuat 0-10 seperti bagus. 1 berarti jelek. Kita bisa pakai ini teman-teman semua. Nanti Revis 2013 tadi mengembangkan scoring terbaru itu publikasinya Pitcher yang terakhir 2013. Jadi kita nggak pakai scoring lama lagi, udah pakai scoring baru. Terus kemudian nggak ada lagi atribut yang berlawanan. Ya, misalnya kalau semakin banyak bencana alam, berarti kan nilainya tinggi. Itu sebetulnya kan buruk. Berarti bukan dia jadi bagus dong, itu disebutnya dengan killer atribut tadi, berkebalikan gitu. Ya. Jadi akhirnya dihilangkan, jadi nggak ada lagi yang berkebalikan, yang adanya linear 1-10. Mana yang bagus, 10 pasti bagus gitu. Ya. Dan setelah itu selesai, nanti ini akan dimasukkan ke dalam black box dengan algoritma Revis, udah ada menggunakan R. Jadi kalau teman-teman yang tahu pembahasa R, nanti bisa belajar sama Bang Faisal bagaimana kemudian itu dimainkan tadi ya dengan program R. Kita kasih contohnya yang sudah. Teman-teman, ini yang sudah kita siapkan di lampiran. Jadi contohnya seperti ini. Atributnya 0-10, terus skornya 0-10, atributnya adalah sikap konsumen terhadap keberlanjutan, contohnya. Kalau 0 berarti tidak ada pengaruh pasar terhadap sustainability. 1-3 pengaruhnya sedikit, 4-6 pengaruhnya menengah, 7-10 konsumennya mau beli produk-produk yang sudah tersertifikasi misalnya. Jadi bisa kita lihat kan, oh berarti dia masuk angka berapa. Indeks kemiskinan kita bisa buat nanti berdasarkan skala. Kalau indeks kemiskinannya lebih dari 30%, berarti dia rendah. Ya. Bukan besar kemudian besar, tapi besar berarti kecil. Kalau dia kecil, di atas rata-rata nasional, maka dia kemudian nilainya besar. Di atas rata-rata nasional itu maksudnya lebih rendah dari indeks kemiskinannya nasional. Ya, terus kemudian skornya semakin rendah ketika indeks kemiskinannya semakin jauh. Ya. Nanti kita akan ada seperti ini bahwa teman-teman semua disebutnya dengan random point, reference dan random point. Status unit analisis diassess berdasarkan 2 hipotesis unit, bad and good. Nanti jadi kita akan ngelihat dari tabel itu, dari diagramnya dia bagus apa buruk gitu.
Terus kemudian kita akan bisa ngelihat anchor up sama down-nya, ada lower anchor sama upper anchor-nya. Random point tambahkan dalam setiap sebagai anchor. Nanti bisa kita ngelihat dalam diagramnya. Ya. Apakah keberlanjutan atau tidak kelanjutan. Ini dalam matriks seperti ini. Nanti kalau kita ngelihat di belakang perhitungan tadi akan kelihatannya seperti ini. Reference good and bad up and down sama anchor-nya. Terus kemudian kita bisa ngelihat upper sama lower-nya di dalam matriksnya seperti itu. Nah, ketika nanti dipetakan hasilnya seperti ini. Kita bisa ngelihat misalnya ini atributnya ke arah good. Ya, yang bad-nya sedikit, terus yang upper-nya lebih mendekati ke atas daripada yang ke lower-nya. Jadi nanti kita bisa membaca diagramnya. Oh, diagramnya menunjukkan nih. Kalau upper berarti dia ke batas atasnya. Kalau di lower, oh berarti dia di batas bawahnya. Tapi posisinya dia good or bad. Nanti setiap dimensi bisa kita ngelihat dimensi ekonomi seperti apa sebenarnya dari semua atribut-atribut tersebut. Gitu. Contoh yang buruk, ketika cuman ada satu atribut. Jadi kita nggak bisa ngelihat sebarannya di mana. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa hanya satu atribut aja. Ini multi kriteria analisis. Ini leveraging teman-teman semua. Kita bisa ngelihat nanti atribut mana yang menjadi pengungkit, punya daya ungkit, disebut dengan leveraging. Untuk menentukan yang paling sensitif, kemudian nanti algoritmanya akan bisa melihat, menghitung begitu, mana yang kemudian atribut yang paling sensitif terhadap keberlanjutan. Kalau itu kita sentuh, mungkin itu akan memberikan dampak paling besar. Ya. Leverage point. Contohnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Di sini kalau kita ngelihat leverage paling tingginya ada di size of fish caught ya. Berapa ukuran dari ikan yang ditangkap. Itu yang paling leverage. Ternyata kalau kita ngelihat yang rendah di sini misalnya status eksploitasi enggak menjadi pengungkit yang penting. Enggak setinggi size of fish caught ya. Berapa ukurannya dari ikan. Nah, nanti ini dimensi kita. Kalau dimensinya ada 4, maka akan tampilnya dengan diagram layang-layangnya 4 sudut. Kalau dimensinya nanti 6, jadi heksagonal. Atau kalau 8, oktagonal dan sebagainya. Ya. Kalau 4, nanti kita lihat, oh ekonominya kuat di sini dimensinya, tapi dari sisi teknologinya rendah. Kalau dari sini ekonomi sama teknologinya rendah, tapi kalau lihat ekologinya kuat. Ya, kalau ini kita bisa ngelihat tahun sama kemudian negara. Di sini kita bisa ngelihat di diagram layang-layangnya pada 2 periode yang berbeda. Apa yang terjadi ya? 1996 sama 1950 ada perubahan ya, dari sini. Kalau bisa kita lihat berarti tahun 1950 dari sini ekologinya bagus, tahun 96 ekologinya makin jelek. Bisa kelihatan seperti itu. Dan nanti kita akan ada analisis disebut dengan Monte Carlo, namanya keren, Monte Carlo, di mana akan dilakukan repetisi sebanyak mungkin, misalnya repetisi 1000 kali gitu. Nanti kita lihat kemungkinan dia berada di dimensi di good or bad-nya itu seberapa besar. Nanti kita bisa ngelihat sebarannya ada di mana. Ini untuk menentukan dampak gangguan terhadap skor keberlanjutan. Jadi kita bisa prediksi kira-kira memang dia good atau bad sih gitu. Terus kemudian kita bisa ngelihat tekanan-tekanannya ya terhadap si masing-masing atribut, dan nanti kita akan ngelihat hasilnya dari Monte Carlo ini berupa titik-titik sebaran seperti ini, koordinasinya dan sebagainya. Memang yang menjadi challenge buat teman-teman saintis itu adalah bagaimana menerjemahkan menerjemahkan hasil penelitian kepada implementasi ya gitu. Oke. Ini prosesnya teman-teman yang akan kita lakukan untuk si RevFish. Bagaimana kita menggunakan identifikasi keberlanjutan, ini sudah dibuat dari literatur dan data sekunder. Kita udah punya penentuan unit analisis dan atribut. Yang kita perlukan adalah nanti mengumpulkan data-datanya. Ya.
Terus baru kita akan melakukan entry data dengan format CSV, baru kita masukin ke R. Kalau udah dimasukin R, itu udah otomatis nanti keluar dengan hasil-hasil ini. Ordinasi, leverage, Monte Carlo, akan ada diagramnya yang cakep-cakep buat nulis. Itu akan meyakinkan kita, para pengambil kebijakan, terhadap evidence-nya yang dibuat. Kurang lebih seperti itu untuk multidimensional scaling dari Rapid Fisheries. Untuk data ini, kita akan melakukan pendekatan yang kita sarankan adalah menggunakan data literatur. Kita nggak pakai dulu expert judgment, karena khawatirnya ada keberagaman terhadap data yang dimiliki gitu. Maka untuk Rapid Fisheries yang kita perlukan dari teman-teman dukungannya adalah mengumpulkan 23 atribut yang diminta. Kondisinya seperti apa baru kita petakan nanti dalam dimensi keberlanjutan.